Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Galisa Oktavianto dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa itu klasifikasi dalam data mining, eh, dan khususnya saya akan menjelaskan klasifikasi dalam hal decision tree atau pohon keputusan. Nah, di sini klasifikasi itu sendiri adalah suatu pengelompokan data di mana data yang digunakan tersebut mempunyai kelas, label atau target sehingga algoritma untuk menyelesaikan masalah klasifikasi dikategorisasikan ke dalam supervised learning atau pembelajaran yang diawasi. Nah, metode-metode klasifikasi sendiri ada 9, yaitu pohon keputusan atau decision tree, yang kali ini saya akan jelaskan lebih dalam. Yang kedua, mengklasifikasikan bias atau naive bias. Ketiga, jaringan saraf tiruan. Keempat, analisis statistik. Kelima, algoritma genetik. Keenam, rough set. Ketujuh, pengklasifikasi k-nearest neighbor. Ke-8, metode berbasis aturan. Ke-9, memory based reasoning. Ke-10, support vector machine. Nah, pohon keputusan atau decision tree merupakan sebuah struktur yang dapat digunakan untuk membagi kumpulan-kumpulan data yang besar menjadi himpunan-himpunan atau rekor yang lebih kecil dengan menerapkan serangkaian aturan keputusan. Jadi dengan decision tree, kamu dapat mengklasifikasikan dengan data awal yang kamu punya menjadi lebih spesifik. Contoh kasus, kali ini saya memiliki contoh kasus yang dapat kita implementasikan decision tree. Nah, di sini dalam contoh kasus di sini terdapat 5 atribut, yaitu outlook sebagai atribut utama, dan temperatur, humidity, windy, and play. Nah, di outlook sendiri terdapat sunny, cloudy, dan rainy. Nah, di sini kita akan berfokus kepada 3 data tersebut. Nah, berdasarkan tabel di atas akan dibuat tabel keputusan untuk menentukan main tenis atau tidaknya dengan melihat keadaan outlook atau cuaca, temperatur, humidity atau kelembapan, dan windy, keadaan angin. Algoritma secara umumnya adalah pilih atribut sebagai akar, buat cabang untuk tiap-tiap nilai, bagi kasus dalam cabang, ulangi proses untuk setiap cabang sampai semua kasus pada cabang memiliki kelas yang sama. Memilih atribut berdasarkan nilai gain tertinggi dari atribut-atribut yang ada. Di sini terdapat rumus perhitungan gain dan menghitung nilai entropi. Gain sendiri merupakan himpunan dan atribut, sedangkan entropi merupakan himpunan kasus. Nah, untuk perincian algoritmanya, pada langkah pertama, kita diharuskan menghitung jumlah kasus seluruhnya. Jumlah keputusan yes maupun no, menghitung entropi dari semua kasus yang terbagi berdasarkan atribut outlook, temperatur, humidity, maupun windy. Lakukan perhitungan gain untuk setiap atributnya. Nah, di sini kita bisa lihat nilai gain tertinggi merupakan humidity. Maka selanjutnya kita akan menghitung gain dari humidity, data dari humidity. Nah, perhitungan entropi totalnya bisa dilihat, entropi total dari atribut kita 0,86. Nah, di sini terdapat
rincian cara menghitung gain pada baris Outlook? Lakukan hitung gain untuk temperatur, humidity, dan windy. Seperti yang terlihat pada tabel diperoleh bahwa atribut dengan gain tertinggi adalah humidity dengan nilai 0,37. Maka humidity menjadi not akar. Humidity memiliki dua nilai, yaitu height and normal. Jadi humidity ini mempunyai dua data, yaitu height dan normal. Humidity normal sudah mengklasifikasi kasus menjadi satu, yaitu keputusan yes. Untuk humidity height masih diperlukan perhitungan lagi karena masih terdapat yes dan no. Untuk perincian algoritma langkah kedua, pilih node akar height dan hitung jumlah kasus keputusan yes, jumlah kasus keputusan no, dan entropinya. Untuk height sendiri terdapat atribut Outlook, temperatur, dan windy. Nah, hasil perhitungan didapat gain tertinggi yaitu Outlook dengan nilai 0,69. Maka Outlook menjadi node cabang dari atribut humidity yang bernilai height. Berdasarkan atribut Outlook terdapat 3 nilai, yaitu cloudy, rainy, and sunny. Karena cloudy pasti bernilai yes, bisa dilihat cloudy tidak bisa pada S1 atau tidak bernilai 0. Maka cloud dan sunny menilai pasti tidak, maka tidak perlu dilakukan perhitungan lagi. Sedangkan rainy punya dua nilai, yaitu tidak dan yes, dan ini sama-sama satu, maka masih perlu dilakukan perhitungan lagi. Untuk decision tree-nya kita sudah dapat bisa dilihat karena yes merupakan normal merupakan yes, maka kita berhenti di sini. Dan height tadi kita bisa lihat sendiri hasilnya masih 50-50, maka kita mencari lagi ke Outlook. Nah, di sini pada 3 data cloudy, rainy, and sunny, yang 50-50 itu rainy. Jadi kita cari lagi di rainy. Untuk perincian algoritma langkah ketiganya, pilih node akar rainy dan hitung jumlah kasus keputusan yes, jumlah kasus keputusan no, dan entropinya. Atribut rainy sendiri ada temperatur and windy. Nah, hasil perhitungan langkah ketiga didapat gain tertinggi windy, yaitu 1. Maka windy menjadi node cabang dari atribut humidity yang bernilai height dan Outlook yang bernilai rainy. Berdasarkan atribut windy terdapat 2 nilai, yaitu true and false. Karena true sudah terklasifikasi pasti bernilai no dan false bernilai yes, maka tidak perlu dilakukan lagi. Karena di sini bisa dilihat false and true sama-sama memiliki nilai yang pasti. Maka kita sudah mendapatkan decision tree yang valid, yaitu humidity height memiliki Outlook rainy yang windy dengan true and false yang pasti. Berdasarkan note tersebut, maka semua kasus sudah masuk dapat kelas, sehingga keputusan di atas merupakan pohon keputusan terakhir yang terbentuk. Nah, di sini untuk pengaplikasian decision tree kita akan menggunakan aplikasi WK. Nah, aplikasi WK sendiri menggunakan data bertipe .arff. Nah, kalau di tipe data ARFF ini kita
harus membuat teks seperti berikut sesuai data yang Anda miliki lalu disimpan dengan format nama.arff. Untuk titelnya sendiri kita gunakan relation. Di sini saya menggunakan relation cuaca. Nah, untuk atribut kolomnya kita menggunakan add atribut dengan format add atribut spasi nama atribut spasi tipe data. Dan untuk datanya sendiri kita memiliki format per kolom diselingi dengan koma. Nah, apabila Anda sudah mendownload aplikasi WK, kalian tinggal klik explore, lalu pilih choose untuk memilih data yang telah Anda buat. Di dalam WK kita memilih kelas. Nah, untuk di sini kita menggunakan random tree. Nah, bisa dibaca tingkat keberhasilan data yang kita masukkan yaitu 85% dan kegagalan 14%. Nah, bisa dilihat data yang muncul sama persis dengan apa yang saya hitung sebelumnya. Anda juga bisa membuat tabel seperti berikut, sama persis seperti data awal yang saya punya. Sampai sini, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.